Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 2 Akan memaparkan modul agenda 3 kompeten dan modul agenda 4 harmonis. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang membedah modul kompeten. Apa itu modul kompeten? Modul kompeten adalah penguatan kemampuan sumber daya yang menjadi paling utama untuk menciptakan birokrasi kelas dunia. Untuk mendukung kemutahiran daya ASN yang lebih dinamis, diperlukan pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah diakses secara lebih luas oleh seluruh elemen ASN. Hal ini bertujuan untuk mencapai Smart ASN 2024. Apa itu Smart ASN 2024? Smart ASN 2024 atau yang harus dimiliki yaitu A. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Wawasan global, 5. Menguasai IT, 6. Menguasai bahasa asing, 7. Berjiwa hospitality, dan 8. Berjiwa entrepreneurship. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah menetapkan program yaitu bernama ASN Branding, yakni bangga melayani bangsa dengan nilai berakhlak. seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa saat ini kita hidup di era VUCA, yang artinya dunia yang kita tempati sekarang ini memiliki perubahan yang sangat cepat dan tidak bisa kita kontrol. Maka dari itu, cara agar kita memiliki kompetensi yang mumpuni yaitu dengan mengembangkan prinsip 3M, yaitu meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Salah satu cara membantu orang lain misalnya kegiatan transfer pengetahuan atau knowledge access and transfer. Membantu rekan sejawat jika mengalami kesulitan. Sehingga sebagai ASN kita bisa menebar manfaat untuk orang lain, maju bersama menghadapi tantangan. Seperti kutipan sebuah hadis, khairun nas anfahum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. melaksanakan tugas terbaik. Seorang ASN harus yakin dan percaya diri tiap menjalankan tugas yang diemban. Untuk seorang ASN guru diimplementasikan saat menyusun perangkat pembelajaran. Pembelajaran yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kualitas pembelajaran di dalam kelas. harmonis yaitu menghargai perbedaan orang lain, apapun latar belakangnya, peduli dan saling tolong-menolong, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman, suku bangsa, budaya, adat, bahasa, dan agama. Keanekaragaman di Indonesia memiliki manfaat sekaligus tantangan bagi negara kita. Selain menjadikan identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia, manfaat keanekaragaman juga bisa mempererat tali persaudaraan. Sedangkan tantangannya adalah terkadang berbeda pendapat. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai keberagaman berbangsa dan berbudaya. Sebagai ASN, kita juga harus tahu bagaimana menjadi pelayanan yang
baik bagi masyarakat dan menciptakan suasana harmonis dan kondusif di lingkungan kerja. Suasana harmonis dalam lingkungan kerja akan membuat kita menjadi tenang, saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Bangsa Indonesia ada karena satu nyawa, satu asal akal, satu kesatuan, bersatu harmoni. Studi kasus di sini dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan yang mendalam dan melalui tahap pengamatan dan penelitian untuk mengetahui penyebab permasalahan yang dialami di berbagai bidang. Contohnya bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan bidang yang lainnya. Studi kasus ini dapat diperoleh dari materi atau metode penelitian formal, dan banyak juga disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus baik secara ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Nah, di bidang pendidikan khususnya di sekolah, baik jenjang SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, banyak sekali kasus yang terjadi dan harus diselesaikan dengan berbagai metode. Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan sikap, kemampuan dasar, keterampilan dasar yang diperlukan siswa untuk hidup dalam masyarakat. Di sini pula kita harus menerapkan nilai harmonisasi karena memang sangat dibutuhkan, dan semua itu tidak akan pernah lepas dari peran serta seluruh warga sekolah. Salah satu contoh studi kasus penerapan nilai harmonisasi di lingkungan sekolah yaitu tepatnya di SDN 2 Kaduhau, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Nah, di sini sudah diterapkan nilai harmonisasi. Salah satu contohnya yaitu dengan menerapkan 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan yang kedua itu menjalin kedekatan antar warga sekolah. Selanjutnya mencegah tindak anarkis seluruh warga sekolah. Nah, di balik penerapan nilai harmonisasi yang positif tadi, di situ juga ada nilai yang negatifnya. Contohnya membuang sampah, membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua contohnya itu tidak saling menghormati antar warga sekolah. Dan yang ketiga tidak adanya disiplin dan tanggung jawab dalam mentaati tata tertib sekolah. Dan yang setelah kurangnya sikap ramah tamah antar warga sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran serta seluruh warga sekolah dalam mewujudkan dan menerapkan nilai harmonisasi sangat diperlukan demi terciptanya insan cendekia di masa mendatang.